Saudara pemirsa, kali ini saya ingin mengajak Anda berpikir untuk terbang. Katanya jangan mengikuti jalan yang sudah ada. Sebaliknya, pergilah kemana tidak ada jalan dan tinggalkan jejak di sana. Berpikir itu tidak mudah, tapi melelahkan. Maka banyak orang mengambil langkah lebih baik bertindak tanpa berpikir. Kalau memang lebih baik tidak perlu berpikir, orang juga ingin berbicara tanpa berpikir. Tapi apa jadinya dunia kita? Pasti ada kekacauan, saudara. Namun manusia kadang malas berpikir dan akhirnya hidupnya pun menjadi semalas ia berpikir. Apa jadinya kalau kita berbicara tanpa berpikir? Banyak orang akan marah dan tersinggung karena kecepatan kita berbicara 5 kali lebih cepat daripada berpikir. Itulah yang menimbulkan banyak krisis di kantor, di rumah, maupun di rumah ibadat. Ternyata berpikir itu perlu disiplin juga. Dan kita bertanggung jawab atas pikiran kita. Oleh karena itu, biasakanlah untuk meluangkan waktu untuk berpikir. Dan pikirkanlah hal-hal yang benar atau yang besar dan yang positif. Maka apa yang akan keluar dari mulut kita juga akan membawa pengaruh positif pada kehidupan banyak orang di sekeliling kita. Orang besar dan terkenal dapat bertumbuh karena hasil perkataan yang mendorong cara berpikir orang tersebut atau orang di sekeliling orang tersebut. Para olahragawan menentukan kemenangannya bukan di arena pertandingan, namun di arena simulasi yang harus mereka lakukan melalui latihan berpikir. Seperti misalnya Maria Sharapova yang menjadi juara Grand Slam pada usia 17 tahun. Sebelum bertanding, ia harus melakukan simulasi seolah-olah ia sudah berada di lapangan pertandingan. Ia diajak berpikir strategi apa yang harus ia lakukan dan terapkan. Sehingga waktu bertanding, ia sudah siap untuk menerapkan strategi dan menjadi juara. Bermain bola itu juga bukan asal menendang bola ke gawang lawan. Pertandingan bola adalah perang strategi yang menggabungkan. Mereka berhasil karena mereka menggeluti latihan mental. Bagaimana misalnya menghadapi tekanan, nanti kalau berhadapan dengan puluhan ribu penonton, atau menghadapi wasit yang curang, pemain yang curang, bagaimana menghadapi kesalahan, apakah kita dapat bangkit lagi, dan seterusnya. Salah seorang yang mengembangkan teater pikiran kita adalah Dr. Maxwell Maltz. Selama lebih dari 30 tahun ia menulis apa yang disebut Psycho-Cybernetics, yang merupakan gagasan-gagasannya tentang latihan mental dan telah menjadi dasar psikologi olahraga yang marak. Gagasan-gagasan ini didapatnya dari survei selama 30 tahun. Strategi latihan mental yang dapat membantu para atlet menjadi unggul dan tampil prima di bawah tekanan. Dan kalau diterapkan dalam bisnis, akan juga membantu membesarkan bisnis kita. Latihan mental sangat penting, terutama karena citra diri tidak dapat membedakan antara pengalaman nyata dan pengalaman khayalan. Khayalan yang jelas yakni misalnya mimpi kita. Metode ini merupakan cara terbaik untuk memprogram ulang citra diri seseorang. Misalnya citra diri malang, citra diri tidak bisa, citra diri pecundang. Itu dilatih untuk menjadi seorang yang berhasil atau menjadi pemenang. Merubah pikiran bahwa kegagalan bukan akhir dari segala-galanya, tapi awal dari keberhasilan. Dalam pengalaman saya sebagai penguji skripsi, banyak mahasiswa tidak menjalani latihan mental juara. Mahasiswa dengan IP yang tinggi belum tentu mendapat nilai tinggi di ujian akhir ini karena masalah berpikir. Mereka sering diliputi rasa takut terlebih dahulu. Walaupun IQ-nya itu tinggi ataupun Anda tidak terlalu tinggi, tapi yang penting Anda perlu bermental baja.
Saudara pemirsa, dalam bidang bisnis, kalau Anda merencanakan bisnis Anda dengan berpikir, Anda dapat menang. Bagaimana Teh Sosro, pemain dari Tegal, dapat mengalahkan raksasa Coca-Cola dari Atlanta? Apa rahasianya? Ia tahu budaya lokal, bahwa habis makan, orang Indonesia senang minum teh. Ingat saja iklannya, apapun makanan kita, minumnya Teh Sosro. Itu merupakan suatu soundbite yang menggigit. Ketika usaha Anda tidak masuk hitungan, apakah Anda tidak dapat menaikkan peringkat usaha Anda? Mungkin saja. Beberapa waktu yang lalu saya bicara dengan konsultan keuangan saya. Dia berkata, money attracts money. Apa artinya sih? Kalau perusahaan Anda menjadi makin besar, maka lebih banyak orang akan mau berhubungan dengan Anda. Jadi dalam mengembangkan usaha, bagaimana caranya Anda menarik orang lain untuk menanam modal di tempat Anda? Kita lihat, kalau perusahaan menjadi besar, dia akan menjadi lebih besar karena mendapat kepercayaan orang banyak. Hal ini pun dialami di tempat saya bekerja, di kantor saya. Kini makin banyak orang mau bekerja sama. Lebih lanjut, konsultan saya berkata, kalau bermain lebih baik kecil atau besar. Yang sulit adalah di tengah. Jadi kita harus cepat naik peringkat. Yang menengah akan terjepit, saudara, karena kita terus menjadi leader seperti hero, leader supermarket di tahun 60-an yang terjepit di antara hypermart yang besar maupun mart-mart yang kecil. Perusahaan mart yang awalnya tidak masuk hitungan kini ada di hampir setiap kelurahan dan mereka mempunyai omset yang baik dan besar. Jadi mereka pun bisa menang karena lalu lintas yang macet membuat jarak di Jakarta makin lama makin jauh, dan keadaan ini yang dibidik oleh mart-mart kecil ini. Alkisah, ada seorang yang berani mengambil alih sebuah mata rantai mart di luar negeri yang sudah bangkrut. Dia dikritik oleh media massa sebagai orang bodoh. Ia tidak diberi pinjaman uang dari bank karena dianggap bodoh. Dan ia terpaksa mencari dana dari luar negeri. Waktu ia berada dalam keadaan sulit ini, kehidupan pribadinya juga porak-poranda. Istrinya menceraikan dia dan berita perceraian ini masuk di tabloid-tabloid. Ia kemudian bahkan menjadi tersangka dalam kasus penipuan surat-surat berharga dalam transaksi bisnis lain. Tapi ternyata ia berhasil menghidupkan bisnis mart yang bangkrut itu. Ketika ditanya, kenapa dia bisa berhasil mengatasi segala kesulitan yang ada yang luar biasa? Inilah jawabnya. Saya selalu tampil sebagai orang yang dapat menghadapi kritik dan krisis. Saya tidak terlalu dipusingkan oleh masalah dan kritik yang mengelilingi diri saya. Saya tahu akhirnya saya akan menang. Seluruh hidup saya bertrek-trek lumpur kotoran hewan telah dituangkan pada saya, dan saya tetap keluar dari kubangan itu dengan memancarkan aroma mawar. Nah, saudara pemirsa, bagaimana dengan kita? Apakah kita dapat mengatasi masalah kita? Dalam menyelesaikannya, apakah kita mengambil langkah ayam atau Raja Wali? Ilustrasinya sederhana. Ada sebuah telur burung Raja Wali yang ditinggalkan induknya dan ditetaskan oleh ayam. Anak Raja Wali ini akhirnya bersikap sama dengan anak ayam. Ia tidak sadar bahwa ia anak Raja Wali dan bukan ayam sampai sayapnya tumbuh. Ternyata ia dapat terbang dan melihat keindahan dunia. Nah, saudara pemirsa, apakah Anda ingin menjadi Raja Wali yang mungkin atau tidak pernah mencoba untuk terbang karena merasa nyaman di darat saja? Apakah Anda merasa kecil dan tidak mampu padahal Anda memiliki sayap dan kekuatan terbang yang tinggi? Hanya belum mencoba terbang karena Anda merasa takut. Orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudara pemirsa, cobalah terbang karena ternyata Anda akan kaget bahwa Anda bisa terbang karena Tuhan memang sudah mempunyai
rencana istimewa dalam hidup Anda. Nah, saudara pemirsa, ingatlah seperti apa yang dikatakan oleh W.H. Murray. Apapun yang dapat Anda lakukan, yang Anda impikan, mulailah. Keberanian mengandung kejeniusan, kekuatan, dan keajaiban di dalamnya.